Hari ini kita akan kembali belajar tentang fisika, terutama mengenai percepatan gravitasi bumi. Di sini saya menyiapkan 2 soal untuk kita berlatih bagaimana mencoba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang gravitasi bumi ataupun percepatan gravitasi bumi. Yang pertama, kita coba saja langsung untuk soal pertama. Ada sebuah soal bunyinya berat benda di bumi adalah 10 Newton. Jika benda dibawa ke planet yang masanya 4 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi, maka berat bendanya nanti akan berubah menjadi berapa? Seperti kita menyelesaikan soal-soal fisika pada umumnya, kita kerjakan dulu, kita cari dulu diketahui berat benda di bumi, berarti berat itu simbolnya W, di bumi kita ambil simbol B, berat di bumi sama dengan 10 Newton. Kemudian jika benda dibawa ke planet, berarti berubah ke planet yang masanya di sini masanya 4 kali massa bumi, berarti massa planet 4 kali massa bumi. Dan jari-jari planet sama dengan 2 kali jari-jari bumi. 2 kali jari-jari bumi. Maka berapakah berat benda di planet tersebut? Kita tulis dulu ditanyanya, berat benda di planet tersebut. Kita bisa menjawabnya. Kita tahu bahwa berat W kecil merupakan massa dikali percepatan gravitasinya. Di sini berarti ada 2 kondisi, maksud saya di bumi, planet bumi dan planet yang ditentukan tadi. Kita bandingkan saja. Kita mulai dari berat benda di bumi dibanding dengan berat benda di planet. Berarti massa benda kali percepatan gravitasi di bumi, sama-sama bumi, berarti sama massa benda dengan percepatan gravitasi di planet tersebut, sama-sama planet. Karena massa benda kita tahu mau diletakkan dimanapun massa sama, jadi kita bisa mencoretnya saja. Tinggal percepatan gravitasi di bumi dan percepatan gravitasi di planet yang dituju. Kita bandingkan kembali di sini. WB dibanding W di planet, begitu. Kita tahu rumus dari percepatan gravitasi bumi kemarin, G M per R kuadrat. Ini adalah rumus dari percepatan gravitasi. Kita masukkan saja karena di sini percepatan gravitasi di bumi, kita berarti gunakan G M bumi dibagi R bumi kuadrat. Sama-sama bumi. Yang di planet berarti G massa di planet per massa planet, maksud saya, kali per jari-jari planet di kuadrat. Kemudian karena sama-sama tetapan konstanta umum, tetapan umum gravitasi, kita tinggal coret saja. W bumi kita masukkan, sudah punya di sini 10 per yang kita cari. Massa bumi kita tetap, karena di sini yang diketahui adalah massa planet, maka massa buminya kita tetap saja. Massa bumi per R bumi pun kita tetap.
per juga massa planet. Di sini 4 kali massa bumi. 4 kali massa bumi per jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi. Masukkan 2 kali jari-jari bumi, tetapi jangan lupa di kuadrat. Kemudian kita lanjutkan di sini 10 per WP sama dengan MB per RB kuadrat per 4 MB per 2 pangkat 2 4 RB kuadrat. Kita bisa coret MB RB kuadrat RB kuadrat. Ditinggal di sini 10 per WP sama dengan 1 per 1 per 4 per 4 1. Berarti di sini kita bisa kalikan silang, WP kali 1 sama dengan WP 10 kali 1 10. Maka jawabannya WP sama dengan 10 Newton. Jadi kita tinggal memasukkan apa yang diketahui dalam soal. Kemudian selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 2. Ada sebuah soal, apabila percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan gravitasi pada ketinggian 3R dari permukaan bumi. Jadi kita bedakan yang di permukaan persis dengan yang memiliki ketinggian. Ingat bahwa bumi mempunyai jari-jari, maka ketika dia berada di ketinggian di atas permukaan bumi, maka jarak yang kita hitung adalah jarak dari pusat bumi, yaitu jari-jari bumi dijumlah atau ditambah dengan ketinggian benda tersebut. Jadi kita bisa mulai dari diketahuinya dulu. Diketahui di permukaan bumi, di permukaan saya bilang begitu, 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan gravitasi bumi, ditanya berarti percepatan gravitasi pada ketinggian GH gitu ya, pada ketinggian 3R, berarti hanya 3R dari permukaan bumi, di mana R-nya merupakan sebesar 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Berarti pertama kita bisa menjawabnya, berarti ada sebuah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang harus kita cari adalah percepatan gravitasi pada benda pada ketinggian tertentu. Di sini berarti di mana ini merupakan 3R. Sedangkan kita tahu bahwa permukaan ke pusat bumi juga mempunyai jari-jari. Jadi kita bandingkan di sini. Kita bisa langsung menjawabnya dengan cara kita bandingkan seperti biasa. Berarti percepatan gravitasi di permukaan kita bandingkan dengan percepatan gravitasi di ketinggian tertentu. Di rumusnya pakai rumus yang tadi, G M per R P kuadrat, begitu ya. Karena di sini permukaan, saya ambil simbol P untuk mewakili permukaan. Kita bandingkan dengan G M per RH kuadrat, begitu. Kemudian kita bisa memasukkan GP, kita bandingkan lagi dengan di ketinggian tertentu, G M per RP, R permukaan itu berarti sampai sini, hanya sampai permukaan saja, berarti R per G M per RH, R pada ketinggian tertentu, berarti pada ketinggian di sini, artinya dari pusat R kita jumlahkan dengan yang di ketinggian, berarti R ini kita harus tambahkan dengan 3R.
Jadi R tambah 3R sama dengan 4R ya. Di ketinggian ini kita masukkan 4R. Jangan lupa ini di kuadrat. Oh ya, ini perlu di kuadrat. Lupa. Sama-sama di kuadrat. Maka nanti hasilnya kita bisa coret di sini, ada G konstanta gravitasi sama, kita bisa coret. Massa kita bisa coret juga, tinggal di sini G di permukaan dibanding G pada ketinggian tertentu 1/R kuadrat. Hilang 1/R kuadrat dibanding, jangan lupa dibanding 1/4 pangkat 2. Kita bisa pangkatkan 16 R kuadrat begitu. 4 kali 4 R pangkat 2 gitu ya. Kita bisa mencoretnya. Ya, nanti GP sudah diketahui di sini. GP-nya 9,8 kita masukkan. GH-nya kita diamkan saja. 1/R kuadrat berarti ini. Ya, kita bisa coret R sama R. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1/16. 1/16. 1/16. Maka kita bisa kalikan silang. Di sini kita bisa kalikan silang. Jadi GH kali 1 sama dengan 9,8 dikali 1/16. Maka GH-nya 9,8 kali 1, 9,8 dibagi 16 sama dengan 0,6 meter per sekon kuadrat. Ya, 0,6125 meter per sekon kuadrat. Saya kira cukup mudah. Jadi kita tinggal memasukkan apa yang diketahui di dalam soal. Nah, ketika kita mau memilih untuk memasukkan R ini atau tidak, itu tergantung pilihan kita. Asal kita tahu bagaimana cara memasukkannya tadi, kita tanpa menghitung 6,38 kali 10 pangkat 6, kita bisa mencoret semuanya. Atau kalau teman-teman ragu, kalian juga bisa untuk memasukkan R-nya di sini. Di R-nya kalian masukkan manual 6,38, memasukkan kuadrat. Kemudian di sini nanti 4 kali 6,38 ini kalian kuadratkan juga bisa. Tetapi lebih enak seperti ini. Jadi kita bisa nyoret-nyoret tanpa harus memikirkan angka yang besar seperti ini. Saya kira cukup mudah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.